Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih yang udah join di mabar kali ini. Nah, pada mabar kali ini kita akan membahas yaitu PowerShell. Jadi PowerShell ini akan kita gunakan pada saat kita melakukan penetration testing atau kita membuat suatu malware. Nah, itu biasanya menggunakan PowerShell script. Di sini untuk mabarnya itu bersifat open. Jadi kalau misal ada masukan silahkan langsung aja langsung aja chat di kolom komentar. Jadi kita mulai materinya. Kita masuk ke definisi singkat dari PowerShell. Jadi PowerShell itu adalah sebuah shell atau lingkungan command line yang dia itu dikembangkan oleh Microsoft. Jadi apabila teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, itu PowerShell sudah otomatis terdapat di Windows teman-teman. Nah, PowerShell itu dirancang khusus untuk mengelola konfigurasi sistem dan juga tugas-tugas administratif di lingkungan Windows. Jadi developer itu bisa menggunakan PowerShell script itu untuk melakukan tugas-tugas administratif di perusahaannya. Jadi agar lebih mempermudah saja. Nah, dengan menggunakan PowerShell, kita juga dapat menggunakan perintah baris untuk mengakses berbagai jenis informasi dan sumber daya di lingkungan Windows, termasuk sistem file, registry, jaringan, dan masih banyak lagi. Kemudian, mengapa kita membahas PowerShell? Jadi PowerShell itu menyediakan akses ke seluruh platform di Windows. Nah, yang nantinya itu akan berguna untuk pentester ketika melakukan penetration testing di suatu infrastruktur ataupun di suatu sistem operasi yang menggunakan Windows. PowerShell juga mudah untuk dipelajari dan sifatnya itu sangatlah powerful. PowerShell itu dibuat berdasarkan .NET Framework dan juga terintegrasi dengan sistem operasi Windows. Oke, lanjut. Nah, untuk perintah dasar PowerShell. Jadi lokasi PowerShell itu umumnya berada di direktori C, kemudian di Windows syswow 64, Windows PowerShell V1, kemudian PowerShell. Nah, yang kedua ada di C, lalu Windows System 32, Windows PowerShell V1 PowerShell. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi PowerShell itu adalah Windows Scripting Language dan juga shell yang dibangun berdasarkan .NET Framework. Nah, hal ini itu memungkinkan PowerShell itu untuk menjalankan fungsi .NET secara langsung. Jadi sebagian besar perintah PowerShell yang nantinya itu disebut cmdlet atau singkatan dari command line yang ditulis dengan menggunakan .NET itu tidak seperti bahasa script dan juga shell lainnya. Jadi output dari cmdlet yang nantinya akan kita praktikkan itu berbentuk objek. Jadi membuat PowerShell itu berorientasi objek. Nah, hal ini karena berorientasi objek itu berarti kita itu bisa menjalankan cmdlet yang memungkinkan kita itu melakukan tindakan pada objek keluarannya nanti. Jadi format normal cmdlet itu direpresentasikan menggunakan fobnon. Nah, untuk contohnya ada GitHub beserta dengan comments-nya itu merupakan cmdlet atau commandlet pada Windows PowerShell yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang penggunaan perintah atau command, fungsi atau script pada PowerShell. Jadi GitHub ini kalau teman-teman menggunakan Linux itu hampir sama dengan fungsi man. Jadi man kemudian diikuti dengan command-nya, atau bisa juga command-nya diikuti dengan --help. Nah, cmdlet dari GitHub ini itu sangatlah berguna untuk pemula yang baru mulai menjelajah PowerShell script karena hal ini tuh dapat membantu teman-teman dalam memahami cara menggunakan perintah PowerShell. Kemudian ada get command. Oh iya, dari GitHub ini itu juga menyediakan opsi pencarian yang memungkinkan teman-teman itu mencari informasi tentang topik tertentu atau menggunakan kata kunci untuk menemukan perintah yang relevan dengan masalah yang teman-teman hadapi. Jadi apabila teman-teman menghadapi masalah ketika menghadapi suatu error ataupun bingung gimana cara menggunakan komen dari PowerShell itu bisa menggunakan GitHub ini. Nah, untuk selanjutnya let ini itu fungsinya
digunakan untuk mencari perintah atau cmdlet lain yang tersedia di lingkungan PowerShell. Dengan menggunakan get command ini, jadi teman-teman itu bisa mencari perintah yang tersedia berdasarkan nama ataupun deskripsi, menampilkan informasi secara rinci tentang perintah tertentu, atau mencari perintah berdasarkan parameter yang diterima atau objek yang diproses. Jadi teman-teman itu bisa mencari perintah dengan menggunakan get command ini. Nah, contohnya ada get command, kemudian menggunakan parameter descommand type cmdlet. Itu akan muncul semua cmdlet yang tersedia di PowerShell teman-teman atau PowerShell dari target mesin. Nah, jadi perintah ini itu akan menampilkan daftar semua cmdlet yang tersedia di PowerShell teman-teman yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, get command ini juga itu dapat membantu teman-teman untuk mengeksplorasi cmdlet baru atau tidak dikenal dengan mencari deskripsi atau kata kunci tertentu. Misalnya jika teman-teman ingin mencari cmdlet yang berkaitan dengan pengguna atau user atau manajemen pengguna, itu dapat menggunakan perintah get command, kemudian dash name, ada asterisk, lalu diikuti dengan user, dash command type-nya yaitu cmdlet. Nah, perintah tersebut itu akan menampilkan semua cmdlet yang memiliki user dalam nama atau deskripsi mereka. Jadi dengan seperti itu, get command adalah perintah yang sangatlah berguna untuk mempelajari cmdlet baru dan mengeksplorasi fitur dari PowerShell. Jadi perlu teman-teman ingat ke depannya perintah get help dan juga get command ini akan sangatlah penting atau akan sangatlah diperlukan apabila teman-teman itu mengalami kebingungan. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Kemudian ada transfer file. Pada perintah PowerShell itu terdapat cara untuk kita melakukan transfer file dari mesin penyerang ke mesin target. Jadi apabila teman-teman itu melakukan serangan di mesin target yaitu Windows, itu teman-teman bisa menggunakan wget HTTP IP address dari mesin attackernya atau mesin yang teman-teman gunakan, kemudian nama filenya diikuti dengan outputnya. Lalu ada juga menggunakan search util -url cat -split -f IP dari attacker, lalu output dari file yang akan disimpan di mesin target. Lalu ada juga invoke web request, IP-nya, kemudian out file, lalu output filenya. Lanjut. Nah, PowerShell seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu bisa digunakan untuk administrasi. PowerShell itu juga bisa digunakan untuk pentester. Nah, PowerShell yang digunakan oleh pentester itu memfasilitasi pengujian penetrasi pada sistem Windows atau yang menggunakan sistem operasi Windows. Untuk kegunaannya ada eksploitasi. Jadi PowerShell itu dapat digunakan untuk memuat ataupun mengeksekusi kode berbahaya ataupun skrip berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem target. Nah, biasanya itu ketika malware tereksekusi, terkadang juga ada beberapa malware yang mengeksekusi skrip dari PowerShell karena akan berdampak langsung pada sistem operasi Windows-nya. Kemudian ada juga scanning. PowerShell itu juga dapat digunakan untuk scanning atau memindai atau mencari sistem target untuk mencari informasi sensitif seperti kata sandi, kredensial, dan juga informasi konfigurasi lainnya. Kemudian ada information gathering atau pengumpulan informasi. Nah, PowerShell ini juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem target atau sistem yang kita uji, termasuk versi dari sistem operasinya, kemudian informasi jaringan yang terdapat di sistem operasi itu bagaimana, informasi pengguna pada sistem operasi Windows itu bagaimana, dan lain-lain. Lalu ada juga Remote Command Execution atau RCE atau biasa juga dikenal dengan eksekusi jarak jauh. Jadi PowerShell itu juga bisa digunakan untuk menjalankan perintah pada sistem jarak jauh yang memungkinkan pentester atau penyerang itu
melakukan pengujian penetrasi secara jarak jauh. Jadi RCE itu juga bisa bisa difasilitasi atau bisa juga dengan menggunakan reverse shell, bind shell, dan lain-lain. Ada juga otomatisasi. Jadi PowerShell itu dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas yang bersifat administratif atau tugas-tugas ketika kita melakukan pengujian penetrasi seperti scanning ataupun pemindaian, eksploitasi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu transfer file. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, PowerShell ini juga ketika kita melakukan pengujian penetrasi itu bisa digunakan untuk privilege escalation atau meningkatkan hak akses kita. Kita bahas sedikit tentang privilege escalation. Jadi privilege escalation itu merupakan cara kita ketika kita melakukan eksploitasi bug, design flaw, ataupun konfigurasi yang salah pada sistem operasi, ataupun bisa juga aplikasi yang rentan yang diinstal pada sistem operasi untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Karena agar kita itu mendapatkan mendapatkan resource yang lebih. Jadi ketika kita berada atau mendapatkan hak akses sebagai normal privilege atau hak akses yang rendah, itu kita tidak bisa melakukan sesuatu hal di lingkungan sistem operasi tersebut. Nah, kebanyakan sistem operasi itu didesain untuk bisa digunakan oleh banyak user, yang masing-masing dari user itu memiliki kemampuan yang dikenal sebagai privilege atau hak istimewa. Jadi intinya privilege escalation itu merupakan tindakan untuk memperoleh hak akses yang lebih tinggi dari hak akses yang rendah. Nah, kenapa kita perlu privilege escalation ketika kita sudah mendapatkan hak akses? Karena pada saat kita mendapatkan initial access atau akses pertama, itu biasanya kita diberikan hak akses yang rendah. Dan kita tidak bisa bebas melakukan segala sesuatu. Contohnya, kita tidak bisa menjalankan perintah sesuatu, atau karena perintah atau komen kita itu dibatasi oleh administrator. Selanjutnya, kita itu tidak bisa melakukan edit pada user, ataupun kita tidak bisa menambahkan user. Kita tidak bisa melakukan konfigurasi pada sistem ataupun layanan yang tersedia di sistem operasi. Kemudian kita juga tidak bisa membuka folder ataupun file user lain, ataupun user dengan hak akses yang lebih tinggi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita itu perlu mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Nah, tipe dari privilege escalation itu dibagi menjadi dua, yaitu ada horizontal dan vertikal. Sebenarnya privilege escalation ini sudah pernah kita bahas pada mabar sebelumnya tentang privilege escalation. Cuma pada saat kita membahas privilege escalation mabar sebelumnya itu kita membahas pada sistem operasi di Linux. Nah, pada mabar kali ini kita juga akan mencoba untuk mengeksplor komen dari PowerShell dan juga mengeksplor cara privilege escalation di sistem operasi Windows. Yang pertama ada horizontal. Jadi penyerang itu memperluas privilege-nya dengan cara mengambil alih akun lain atau user lain dan menyalahgunakan privilege yang diberikan oleh user tersebut. Contohnya, pada saat kita mendapatkan initial access atau akses pertama dan kita mendapatkan hak akses sebagai www.data, atau misal kita mendapatkan hak akses sebagai IIS di sistem operasi Windows. Nah, kita ingin agar kita itu bisa membaca konfigurasi, atau misalnya ketika teman-teman bermain di Hack Trace Range itu ingin membaca flag user, tetapi tidak bisa. Maka dari itu, kita perlu untuk berpindah ke user lain yang mempunyai hak akses untuk membaca flag user. Nah, cara paling mudahnya yaitu dengan memperoleh kredensial yang ada dalam sistem yang kita serang. Kemudian ada vertikal. Nah, untuk vertikal itu jadi penyerang atau attacker itu mencoba untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi dengan akun yang telah kita dapatkan. Contohnya ketika initial access atau hak akses pertama, itu kita mendapatkan hak akses sebagai www.data atau apapun itu, kita bisa memanfaatkan hak akses yang kita punya untuk langsung mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Dalam artian di sini yaitu root atau administrator. Nah, untuk sistem operasi Windows itu hak akses yang lebih tinggi itu disebut dengan administrator. Dari dua tipe yang sudah kita jelaskan,
kita bisa menggunakan beberapa cara yang umum untuk melakukan privilege escalation. Kita lanjut. Nah, ada beberapa cara yang umum ketika kita melakukan privilege escalation khususnya pada sistem operasi Windows. Ada kernel exploit, service exploit, schedule task, hot potato, token impersonation, kemudian ada port forwarding. Sebenarnya ada masih banyak lagi, tetapi kita tidak menyebutkan satu-satu di sini. Teman-teman bisa mencarinya di Google, itu ada banyak. Tulis aja Windows Privilege Escalation. Nah, di sini nantinya kita akan membahas beberapa saja terkait dengan gimana sih cara meningkatkan hak akses pada sistem operasi Windows itu. Nah, kita akan langsung lanjut terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Pada saat kita mencoba untuk mencari hak akses yang lebih tinggi, daripada kita melakukan manual, kita bisa menggunakan beberapa tools yang otomatis. Jadi secara otomatis itu tools-tools ini itu akan mencari kerentanan yang ada di sistem operasi kita untuk meningkatkan hak akses kita. Di sini yang tools yang pertama yaitu ada Power Up dari PowerShell Mafia. Jadi untuk caranya kita menuju ke GitHub-nya, kemudian kita kirim ke mesin target, kemudian kita jalankan. Kita lanjut. Nah, dari Power Up ini ada namanya Service Enumeration, jadi kita bisa langsung manual. Get Service Unquoted Return Service with, jadi merupakan kerentanan dari Service Unquote. Kemudian ada Modifiable Service File, Modifiable Service, kemudian ada Service Detail. Nah, untuk tools selanjutnya untuk melakukan privilege escalation, yaitu tools yang powerful yaitu WinPiece. Jadi WinPiece ini akan mencari semua informasi atau dia itu akan mencari informasi yang terkait dengan sistem operasi Windows agar kita itu bisa mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Oke, kita langsung menuju ke prakteknya. Jadi di sistem info ini akan menampilkan berbagai macam hal, mulai dari hostname, kemudian ada OS name-nya juga, ada Microsoft Windows 10 Enterprise Evaluation, kemudian ada OS version-nya juga. Di sini kita menggunakan OS versi dari 10.0.17763. Untuk build-nya yaitu 17763. Pertumbuhan dan penggunaan teknologi semakin masif di Indonesia. Profesional di bidang cyber security sangat dibutuhkan oleh industri. Persiapkan diri kamu buat berkarir di bidang cyber security. Kamu bisa mulai dari Hacktrace. Materi training Hacktrace disusun beginner friendly dan berdasarkan kebutuhan di industri. Instruktur di Hacktrace sudah berpengalaman di dunia cyber security. Di Hacktrace, kamu bakal praktik langsung di cyber security lab yang dibuat berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Dan di sini kamu juga bisa diskusi bareng di Hacktrace Discord Community. Belajar cyber security kapan saja, di mana saja. Mulai persiapkan karirmu di dunia cyber security. Hacktrace, Discover Cyber Security.